Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih sebab Engkaulah yang telah menolong kami anak-anak-Mu sampai dengan hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu lagi Roh Kudus melawat menyapa kami dengan kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat 1 Yohanes. Saya akan membaca pasalnya yang ketiga dan bacaan ayat 11 dan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 dan ayat yang ke-18. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat 1 Yohanes adalah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes dari Efesus sekitar tahun 80 sampai tahun 90 Masehi. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18 dengan judul Kasih terhadap saudara-saudara sebagai tanda hidup baru. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 3 ayat yang pertama, Rasul Yohanes menyatakan dengan jelas kepada jemaat tentang betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah Bapa kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, jika kita adalah anak-anak Allah, pasti kita sebagai sesama anak-anak Bapa semestinya juga hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Demikian ayat yang ke-11. Bukan seperti Kain yang telah membunuh saudaranya, membunuh adiknya Habel. Selanjutnya firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah sama dengan seorang pembunuh manusia, ayat yang ke-15. Dan kita mengetahui bahwa tidak ada seorang pembunuh yang dapat memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu, Rasul Yohanes mendorong jemaat, mendorong kita semua untuk mewujudkan kasih dengan tindakan yang nyata, memperhatikan, membantu, mempedulikan saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dan kekurangan. Dalam ayat yang ke-18, Rasul Yohanes mengingatkan orang percaya sebagai anak-anak Bapa dengan kalimat yang sangat tegas. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan menolong kita untuk hidup di dalam kasih. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah membaca firman. Kami telah merenungkannya bersama-sama. Kami rindu lagi Roh Tuhan berkata-kata secara pribadi kepada tiap-tiap kami menurut maksud dan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan hari ini untuk melakukan apa yang Tuhan rindu melalui kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.